apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan ini untuk kepentingan masyarakat. Khususnya keresahan kita bersama waktu itu ramai sekali tentang BPJS dinonaktifkan oleh pemerintah. Ternyata dari situlah yang menjadi korban adalah masyarakat Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Indrika Budiarti di acara kesayangan kita Nusantara Kita ID Punya Cerita. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan ngobrol, nongkrong ditemani Ketua PC PMII Kabupaten Malang, sahabat Hotep. Beliau adalah salah satu kader PMII Raden Rahmat asalnya ya Pak ya. Kemudian beliau tahun ini diamanai sebagai Ketua PC PMII Kabupaten Malang. Ngomong-ngomong, ini tadi berangkat dari mana Pak? Kebetulan memang akhir-akhir ini saya sering di kantor karena sekaligus itu menjadi posko bagi kita PMII Kabupaten Malang. Oke, kalau boleh tahu alamatnya di mana Pak? Biar siapa tahu ada sahabat-sahabat yang belum tahu kantornya ya kan? Biar bisa main atau misalkan mau berdiskusi langsung dengan sampean bisa langsung ke sana. Oke, kebetulan kantor kita di Jalan Sala RT 02 RW 02 Panggung-Rejo, Kepanjen. Itu kalau dari kantornya PCNU ya, itu masih terus ke selatan. Masih ke selatan sedikit. Oke. Untuk teman-teman yang ingin mungkin mau sambang atau silaturahmi atau mungkin mau berdiskusi langsung dengan Ketua PC PMII bisa langsung datang ke Basecamp bahasanya ya kalau mahasiswa biasanya. Terus ini Pak, yang ingin kita obrolin hari ini adalah kemarin waktu saya sempat scroll TikTok, kemudian banyak di IG juga rame terkait aksi demo dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kabupaten Malang. Kalau boleh tahu kemarin itu apa yang dibahas dan apa yang dituntut gitu kira-kira? Kita jelaskan dulu ya apa itu PMII karena boleh. Tidak semuanya masyarakat kabupaten tahu itu PMII. Oh ya, betul. Kadang disalah persepsikan itu PMI. Oh iya, soalnya hampir sama. PMI Palang Merah Indonesia, sedangkan PMII ada 2 I-nya di belakang ya. Nah, kita jelaskan dulu bahwa PMII itu adalah kepanjangan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sebuah organisasi kepemudaan yang dimana anggotanya notabene mahasiswa di dalamnya. PMII ini memang lahir pada tahun 1960 di Surabaya. Ini sebagai wadahnya mahasiswa yang khususnya mahasiswa Nahdlatul Ulama dulu waktu itu. PMII ini menjadi kepanjangan daripada masyarakat. Sering kita bicarakan bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan ini untuk kepentingan masyarakat. Kenapa kita pada tanggal Agustus ya, awal Agustus itu kita melakukan aksi atau yang sering kita kenal adalah demo di kantor pemerintah Kabupaten Malang. Itu berawal dari keresahan kita bersama. Dari situ kita mendiskusikan kenapa ini kok bisa dinonaktifkan oleh pemerintah. Ternyata karena defisitnya anggaran pemerintah. Kalau untuk membayar iuran BPJS, karena ini yang mendapat iuran BPJS PBID ini adalah yang seharusnya adalah masyarakat tidak mampu. Dan pemerintah tidak mampu membayar karena anggaran negara sudah defisit, itu karena hutangnya kepada BPJS pada per bulan itu sekitar 52 miliar kalau nggak salah ya. Sedangkan pemerintah hanya mampu membayar 5 miliar untuk anggaran BPJS PBID untuk masyarakat Kabupaten Malang. Jadi pengeluarannya meledak gitu ya? Iya, akhirnya pemerintah tidak mampu membayar itu. Akhirnya pemerintah menonaktifkan BPJS itu untuk dimutakhirkan ulang atau diverifikasi ulang.
Karena banyak sekali temuan-temuan kita bahwa yang menerima PBJS PBID ini adalah orang-orang yang selayaknya tidak mendapatkan. Yang seharusnya ini dikasih ke orang yang tidak mampu, malah orang yang mampu yang mendapatkan. Akhirnya kita turun aksi lah waktu itu, kita turun aksi, kita aspirasikan, kita minta penjelasan ke pemerintah daerah, dan di situ juga hadir kepala dinas kesehatan. Kita minta penjelasan kenapa kok sampai begini, sedangkan masyarakat untuk pengobatan setiap hari butuh. Betul. Kenapa kok dinonaktifkan? Akhirnya pemerintah menjelaskan, pada waktu itu menjelaskan bahwa dengan problem yang dihadapi pemerintah harus dinonaktifkan. Tapi pada intinya yang perlu kita garis bawahi bahwa penonaktifan ini tidak sinkronnya PBJS dan pemerintah daerah. Akhirnya data yang masuk langsung dijadikan data BPJS PBID oleh BPJS, dan tanpa ada duduk bareng kira-kira begitu. Ini sekian yang akan menerima BPJS, apakah pemerintah mampu. Nah, dari situlah yang menjadi korban adalah masyarakat Kabupaten Malang yang tidak tahu, masyarakat yang kurang mampu yang tidak tahu. Jadi adanya demo kemarin karena kita merasa dari pihak mahasiswa, kemudian karena kita sebagai penyambung lidah Betul. rakyat, mungkin begitu ya bahasanya. Itu merasa bahwasanya BPJS itu ternyata salah sasaran. Salah sasaran, sehingga kita merasa perlu mengadakan demo gitu. Betul. Kemarin ada berapa tuntutan, Pak? Yang secara umum yang kita tuntut memang secepatnya verifikasi itu untuk disegerakan oleh pemerintah. Agar penonaktifan ini tidak berlalu, tidak terus-menerus, agar segera diverbal. Yang mendapatkan BPJS PBID ini memang tepat sasaran, itu yang kita minta. Dan juga kita minta ke pemerintah daerah untuk dievaluasi semua yang bersangkutan dengan BPJS PBID ini, baik kepala dinas dan di sekitarnya itu, apakah ada memang indikasi kelalaian oleh pihak-pihak tertentu. Kalau memang ada indikasi kelalaian yang dilakukan, memang harus mendapatkan tindakan dari pemerintah. Tuh, biar tidak main-main lah kira-kira, karena ini menyangkut kehidupan masyarakat ini. Kalau ini dijadikan main-main dan tidak serius, tentu yang merasakan adalah masyarakat. Oke. Kemarin itu Pak, masa demo juga saya lihat di berita-berita itu juga banyak, ada sekitar 150 orang kan? Atau lebih bahkan? Itu kita sekitar memang 150-an dari seluruh kampus di Kabupaten Malang. Kita punya sekitar 6 kampus di Kabupaten Malang. Sebenarnya masih banyak yang mau ikut itu ya, masih banyak. Cuman kita mau ikut itu maksudnya gabung di PMI. Ingin gabung karena banyak sekali dari kampus-kampus itu yang ingin ikut. Kalau kita ikutkan semua mungkin lebih daripada itu. Karena kenapa kita menyetop masa yang lebih banyak, karena kita ingin berdialog dulu, ingin apa yang tindak lanjut dari pemerintah ini, apa yang akan langkah-langkah yang diambil. Kalau yang langkah-langkah yang diambil ini memang untuk kepentingan masyarakat, sudah cukup kira-kira begitu. Akan tetapi kalau memang apa yang kita inginkan, masyarakat inginkan ini tidak dipenuhi oleh pemerintah, kita akan turun lagi dengan masa yang lebih banyak kira-kira begitu. Kemudian apa yang dilakukan PC PMI Kabupaten Malang atau anak-anak PMI se-Kabupaten Malang untuk memahamkan kepada masyarakat? Biasanya kan masyarakat itu tidak merasa dibela, kira-kira begitu Pak bahasanya. Nah, bagaimana upaya apa yang dilakukan teman-teman PMI untuk memahamkan masyarakat? Ya, setelah kita melakukan aksi demonstrasi, kita membuat posko.
posko pendampingan masyarakat Kabupaten Malang. Karena pemerintah menindaklanjuti itu memberikan memberikan penanganan kesehatan gratis bagi yang menerima BPID atau yang masyarakat tidak mampu. Maka inisiatif kita yang mengetahui itu, karena tidak semua masyarakat itu tahu akan hal itu. Akan tetapi kita ingin memberitahukan kepada masyarakat yang ingin berobat ke Puskesmas atau ke RSUD, baik RSUD Kanjuruhan, karena yang RSUD ini dua, RSUD Kanjuruhan dan RSUD Kelawang kalau tidak salah. Nah, ini adalah inisiatif kita. Kita buat pamflet waktu itu untuk menyertakan juga nomor-nomor yang kiranya bisa dihubungi oleh masyarakat Kabupaten Malang. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat Kabupaten Malang, bahwa hasil daripada kemarin itu melakukan aksi demonstrasi adalah pendampingan terhadap masyarakat Kabupaten Malang. Bagi masyarakat Kabupaten Malang yang itu kurang mampu, yang ingin berobat secara gratis, silahkan hubungi kita. Kita akan dampingi, kita akan kawal sampai mendapatkan pengobatan gratis. Waktu itu kita juga dihubungi oleh salah satu kader PMII. Waktu itu ada masyarakat Kabupaten Malang yang kurang mampu, itu melakukan pengobatan di Malang Kota. Kan tapi meskipun itu pengobatannya di Malang Kota, kita coba komunikasikan kepada pemerintah dan akhirnya alhamdulillah mendapatkan penanganan secara gratis. Kemarin itu juga ada di masyarakat Gedangan. Oh, masyarakat Gedangan. Gedangan yang waktu itu tidak tahu nih bahwa BPJS BPID itu sudah nonaktif. Waktu itu ya. Waktu itu akhirnya karena ketidaktahuan ke Rumah Sakit Pindad. Karena Rumah Sakit Pindad ini bukan rumah sakitnya pemerintah, akhirnya kita tidak bisa memberikan penanganan gratis. Waktu itu kita inisiatif ingin merujuk ke RSUD Kanjuruhan untuk kita kawal. Akan tetapi masyarakat itu karena sudah tanggung lah kira-kira ya, karena sudah mau pulang, akhirnya tidak jadi langsung dibawa pulang. Tapi kita komunikasikan bersama ke Dinkes ya, Kepala Dinas Kesehatan, akhirnya dikasih insentif penanganan itu. Kira-kira PCPMI Kabupaten Malang itu pengawalannya di bidang apa saja? Apakah hanya mengawal ketika ada isu-isu terbaru, atau mungkin bisa mengawal terkait kekerasan, kemudian dan yang lain-lain? Karena di Kabupaten Malang kan juga banyak terjadi permasalahan, saya kira begitu. Mungkin bisa dijelaskan, mumpung kita nongkrong di sini, nanti bisa dilihat teman-teman juga yang lain ya kan? Ini bisa dijelaskan juga terkait pengawalan. Untuk pengawalan kita memang tidak fokus pada satu isu, karena isu BPJS ini isu yang sangat membludak ya, yang sangat viral. Akhirnya kita mengambil langkah dan mengambil inisiatif. Tentu tidak hanya itu, kita ya memang mahasiswa, pemuda, nah, seperti yang Mbak Indri tadi katakan, bahwa kita adalah penyambung lidah rakyat kira-kira. Apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang dialami oleh masyarakat, yang perlu kita bela, kita akan bela. Kita akan kawal hal-hal tersebut, apapun itu. Isu-isu Kabupaten Malang, baik dari segi pendidikan, baik dari segi ekonomi, dan kekerasan, itu bisa kita advokasikan atau kita kawal. Tidak hanya tentang BPJS, tapi semua isu-isu Kabupaten Malang yang kira-kira butuh pendampingan kita, butuh pengawalan. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia akan selalu siap hadir ke akar rumput, akan selalu hadir untuk masyarakat Kabupaten Malang. Karena memang waktunya sudah udah dikode-kode ini sama tim ini ya. Oh, siap. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol terkait hal-hal yang lain, hal-hal yang mungkin bisa memotivasi.
intinya dari ngobrol kali ini, ya kita sebagai manusia harus bisa memposisikan kita sebagai manusia itu sendiri. Betul, betul. Oke, mungkin itu saja. Sebelum pulang kita tos dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.